Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di tempat yang sama bersama teman saya Zain Akmam Misbahul Hayat. Betul? Wah, masih ingat kan? Masih ingat. Mantap. Itu korelasinya apa itu nama-nama itu? Zain Akmam Misbahul Hayat. Terus kenapa harus 4 suku kata gitu? Pernah diceritakan gak sama orang tua? Sana. Oh belum. Tapi kurang mencari makna sendiri gitu kan. Apa tuh setelah mencari maknanya sendiri? Dibalik makna ngaran yang ini bahasa Sunda atau Indonesia itu? Campur boleh, campur. Jadi saya mencari makna dari apa yang diberikan orang tua tentang nama kepada saya. Tarikan suaranya Tarikan suara. Kan Zain itu perhiasan Kang ya. Dia perhiasan. Jadi Akmam itu kalau nggak salah yang wangi. Kalau Misbah pelita lampu hayat kehidupan. Jadi dari sana ternyata nama ini sangat bagus. Jadi ngerasa saya itu harus menjadi seorang yang bisa memberikan hal yang indah terhadap orang lain gitu kan. Maknanya Seperti itu. Jadi yang memberikan hal-hal positif, hal-hal yang menginspirasi mungkin meskipun belum bisa untuk menjadi baik, untuk menjadi kayak misbahnya lampu teh ibaratnya pelita menerangi gitu. Baik kehidupan saya pribadi ataupun kehidupan orang lain Kang gitu. Okay. Dan itu terbukti sekarang dan masih dijalani sebagai seorang terapis. Insya Allah. Terapis. Nah, jadi Zain ini bukan salah satu profesinya ya. Profesinya itu adalah sebagai seorang terapis gitu ya. Nah, saya dibilang seorang terapis Kang, sebetulnya saya menekuni pengobatan Tibun Nabawi ini langsung terjun mengobati customer atau pasien itu kurang lebih sekitar 5 tahun saja. 5 tahun. Dan itu sudah terhitung maksud dari sampai sekarang 5 tahun atau bagaimana? Alhamdulillah, jadi pas saya keluar pesantren Kang, keluar pesantren, terus saya ikut pelatihan Tibun Nabawi di BRC. Setelah itu saya langsung ikut magang. Yang awalnya itu kan mau sementara aja gitu ya, ngisi waktu. Karena kan si Pogol tuh telatnya si ijazah teh. Isi waktu luang aja gitu supaya sambil nunggu ijazah lagi gitu. Ternyata dari berjalannya waktu malah betah gitu di BRC kan gitu. Nah 3 bulan sudah selesai magang, lanjut ke diangkat jadi karyawan atau santri karya disebutnya. Santri yang bisa berkarya gitu. Jadi memang perusahaan BC itu menekankan peraturan-peraturan atau mungkin program-programnya itu lebih menekankan ruhiyah. Ruhiyah bagi para santri karyanya. Jadi alhamdulillah nih ada lingkungan positif gitu yang bisa kayak yang bisa membentengi Kang gitu. Membentengi kalaupun saya mungkin tidak di BRC, mungkin lingkungan saya itu udah parah lah gitu Kang gitu. Nah, 3 bulan setelah itu jadi santri karya, 1 tahun, 2 tahun, akhirnya betah Kang gitu. Nyaman dan terus belajar. Tapi memang belajarnya itu tidak mendalami ke Tibun Nabawinya Kang kalau saya mah. Jadi lebih tertarik ke mendalami organisasi mengorganisasi sistem manajerial tentang perklinikan gitu. Kan yang di BRC itu yang ditonjolkan itu kan kita kayak dituntut itu minimal bisa bekam dan ruqyah gitu, dan expert di bidang itu gitu. Bekam ruqyah. Utamanya bekam dan ruqyah. Karena namanya juga bekam ruqyah center. Baik. Nah, selama mungkin 2 tahun saya langsung terjun terjun menerapi ya, katakanlah menerapi ke customer, ke
pasien itu saya ngebekam, ngeruqyah gitu. Nah setelah itu mungkin alhamdulillah ya dengan bimbingan Allah gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak saya teh kayak ya. Jadi kalau bisa dibilang karir kerjanya itu bagus Kang gitu. Oh. Karir kerja itu Jadi bagus. memang tahapan-tahapannya juga terpenuhi gitu. Nah, dari iya. Santikarya Santikarya akhirnya diangkat menjadi kepala cabang di daerah di klinik yang saya tempati di daerah di daerah Pasar Minggu Jakarta Pasar Selatan. Minggu Jakarta Selatan. Ya. Oh, anak jaksa. Anak jaksa. Jadi selama 2 tahun itu menjadi seorang terapis yang langsung menangani ke customer, ya banyak pengalaman yang didapat. Nah setelah itu, setelah 2 tahun akhirnya saya dipercaya untuk menjadi kepala cabang menakodai klinik tersebut. Dan itu alhamdulillah berlangsung selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dan karena di Pasar Minggu itu yang pertama terapisnya banyak, santrikarinya banyak, pasiennya pun banyak. Terhitung berapa orang itu? Terhitung rata-rata itu terapisnya itu ada 20 orang. 20 orang. 20 orang. Pasiennya itu rata-rata sebelum pandemi itu 2000 per bulan. Per bulan. Nah, setelah pandemi itu 1200 rata-rata. Nah, jadi selama 5 tahun alhamdulillah saya bisa belajar tentang lebih ke mendalami manajerial, bagaimana memimpin sebuah perusahaan dari ruang lingkup terkecil dulu ke satu klinik gitu. Belajar bagaimana mengelola manusia, SDM, sumber daya manusia gitu, bagaimana cara meningkatkan omset gitu, bagaimana cara ada nilai bisnisnya itu yang dikejar juga kan, bagaimana bisa mengembangkan usaha Tribun Nabawi ini gitu. Meskipun memang pada dasarnya ya jadi gini, BRC itu kayak pesawat yang memiliki 2 sayap gitu Bang. Yang pertama sayap dakwah, yang kedua sayap ekonomi gitu. Yang kedua sayap ini harus terus seimbang gitu Kang. Betul, tidak boleh ada yang jomplang. Ada yang jomplang gitu. Nah, jadi selama 2 tahun saya punya pengalaman langsung. Untuk menjadi seorang penyehat, kalau 2 tahun langsung terjun itu masih kurang sebetulnya. Apa itu tadi istilah penyehat? Penyehat itu orang yang seorang terapis yang langsung menangani pasien, customer gitu. Itu sebetulnya kalau 2 tahun itu pengalamannya masih kurang gitu Pak. Harusnya idealnya harus ditambah terus kan gitu, supaya terus ekspor gitu. Karena kan ilmu bekam, ilmu pengobatan itu terus berkembang gitu. Betul. Tapi memang setelah 2 tahun saya lebih fokus ke manajerialnya itu. Lebih ke administrasinya gitu, cara memimpinnya. Terus jadi lebih ke update diri itu lebih ke bagaimana menjadi pemimpin yang baik gitu. Akhirnya alhamdulillah, nah selama 5 tahun dipercaya. Nah setelah itu alhamdulillah juga gitu, selama 5 tahun berkarir dan dipercaya juga nih gitu menjadi manajemen, ya naik lagi menjadi manajemen di BRC. Berarti ada tahapan jabatan lagi setelah kepala cabang dan manajemen, itu paling atas owner, dan itu mau dikejar. Alhamdulillah sebetulnya bisa dibilang saya salah satu investor Kang. Sekarang itu sudah salah satu investor di BRC. Tapi memang saya mengelola investasi yang keluarga Kang gitu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kan apakah ya memang kan, BRC itu yang punyanya keluarga atau bukan? Bukan. Jadi keluarga saya Kang, keluarga Pangalengan. Alhamdulillah punya warisan lah. Dan itu diinvestasikan ke klinik gitu. Dan alhamdulillah yang langsung mengurus usaha tersebut ya saya Kang gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sebetulnya menjadi investor itu, jadi sebelum saya menjadi manajemen masih menjadi kepala cabang itu saya sudah alhamdulillah Allah amanahkan gitu, menjadi investor itu, jadi mengelola klinik
investasi dari keluarga besar Bani Sakrudin atau keluarga besar bapak saya gitu kan. Alhamdulillah. Meskipun memang belum yang pribadi ya Kang, tapi alhamdulillah lah gitu. Jadi lebih semangat lagi nih gitu dalam mengelola. Mungkin kalau yang tapi seringnya meskipun yang bukan yang pribadi gitu, tapi saya bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga kita. Mulia sekali ya cita-cita Anda ini. Wah, terima kasih ini. Terakhir nih, itu kan tadi tahapan yang pahit, terus sudah dapatlah sedikit manis madunya gitu dari perjuangan Zain Akmam ini. Terakhir, seberapa sulit sih menjelaskan kepada masyarakat umum bahwa Tibun Nabawi itu adalah atau memang pengobatan satu-satunya yang paling baik atau alternatif saja gitu. Dan ini bisa lebih memberikan kesehatan yang lebih lama gitu. Seberapa sulit itu? Sebetulnya yang paling sulit itu, jadi kalau menurut saya membranding diri kita gitu. Jadi personal branding kita itu dikenal oleh masyarakat itu seperti apa gitu kan. Dan itu yang memang sulit gitu, dan saya masih insecure gitu. Saya gini Kang, jadi kan untuk dakwah itu kan tidak melulu, maksudnya Tibun Nabawi ini salah satu dari syiar yang harus kita dakwahkan ke masyarakat gitu. Dan tentunya kalau katakanlah kalau misalkan di dunia pendidikan ada ustadznya Kang ya gitu. Nah, sedangkan saya belum merasa bahwa saya itu udah menjadi seorang praktisi Tibun Nabawi yang betul-betul gitu kan, jadi seorang praktisi Tibun Nabawi gitu. Kesulitannya lebih ke di sana sih. Jadi saya lebih ke banyak merasa belum layak lah gitu untuk apa ya, menyiarkan Tibun Nabawi ke masyarakat. Jadi lebih mengaca kepada diri, bercermin kepada diri sendiri dulu. Nanti ketika kita sudah kuat tabiatnya dan sebagainya, itu masyarakat bisa mengikuti gitu. Insya Allah. Oke, terima kasih Zain. Terakhir Zain, kalau mau bekam atau apapun yang mengenai tentang Tibun Nabawi, maksudnya seputar Tibun Nabawi, bisa kontak kemana? Ke Instagram atau apa, website, WhatsApp. Oke. 812 Iya. 82014372. Itu tidak apa-apa. Tidak apa. Itu WhatsApp bisnis. WhatsApp pribadi. Pribadi ya langsung. Terima kasih ya kalau sudah direlakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.